Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Jagalah lidah, jangan kau sering. Jagalah lidah, janganlah kau lidahi. Jagalah lidah, jangan kau ludahi. Jagalah ngolah. Aku jagalah hati. Jagalah hati malau. Ilo dong helati to bentore jagalah lidah. Jagalah lidah. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lidahmu jagai. Pada jata lengan. Lawan nanti mama bola di ilo sibuk lihat buti ada lo tamam amai buti. Rumah Unggas itu kan tempat pertemuan para ustadz, para cendekiawan, pengusaha, tolo abang-abang bentor, masyarakat tak pasti menamai mau wali ngoli mati ustad menamai ti ustad tit. Bolo wali ngali polo sikisal masati tiba mau nandaleng. Kalau ti ustad kita podo-podo ngamo lah. Ton pota be ya bolo ngamilan mau ustad teh undang yang mai aba. Ini berarti makanya jagalah lidah. Mana lagu yang nanti berarti? Kakak dia. Jangan ini orang asing utte. Jangan ini orang asing. Hai orang asing, siapakah namamu orang asing? Ini Ustadz Butul ini. Ustadz Butul. Ini yang belum baku apa, belum paham yang seperti apa orangnya. Ini semua membacalah. Itu namanya jagalah lidah. Karena Mas Sati abah mesti mesti menjaga jarak kau, apalagi orang yang misalnya kuat di luar itu mesti dah halal model itu kan bawa dalam ate. Kalau yang lidah di luar itu kan kayak beti lidah buaya. Dia untuk Jakarta. Nanti Ustad Ustad tak kali ya. Dung Helimayo Ustad. Waktu jamo. Nanti di po. Ustad Robi. Ustad Robi. Ini mau di po tamti, mau piohio di po tawamu, lihat di po tawan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah ini yang saya bilang tadi. Lama dati ya, waktu ada bawa social distancing. Iya, orang punya social distancing, tapi silaturahmi jalan, cuma kita sudah steril. Oh, ada itu ya? Sudah cuci tangan, sudah pakai hand sanitizer. Anak ulatnya hand sanitizer itu kan yang pakai toblonga. Oh, itu headset. Headset. Ustaz tadua Ustaz mati lah. Tadua alhamdulillah Ustaz malek duga mah. Masya Allah. Padahal Ustaz hello ya malerian tinggal. Woi, iya mah botala. Ya mah pole. Hello ya malerian topio hingol tinggal. Pale helal dalam tampio tak betul apa dinggo sebelang. Wah, hal popi hemat topot pulih. Oh, tahu itu Ustaz Robi. Oh, lo duga latih atau patali ngendi? Lo duga patali. Tak boleh tanya di mana-mana itu jagalah lidah. Tak betul. Itu mentor mau tanya ngendi ya. Kalau latihan mau tahu rumah enggak sih. Oh. Patali itu mana-mana jagalah lidah. Ya tahu betul lo dua lingon. Nah, kalau habaris kan? Dia Jamal putus. Pura-pura sih. Ini tanda-tanda orang yang tidak boleh menjaga lidah ini seperti ini. Berarti bahaya. Di hadapan lain, balik belakang lain. Balik belakang lain. Ya Ustaz. Untung anak saya Ustaz. Kasih lurus. Motif anari politik. Patangkis. Memang kayak tiap motif awal tuh Gorontalo Tangkis Community GTC. Gorontalo Tangkis Community. Itu Ustaz. Jadi bagaimana usaha saya ini? Artinya alhamdulillah amiatnya tamannya popo elawa. Ya. Karena dia mulai ada terasa mencela Ustadz. Karena di Potalio kan saya ingatkan, cuma kan secara betia walaupun rupiah betia harafiah. Ilongola rupiah harafiah. Yang begitu tuh Ustadz. Nah, begini, kalau kita bicara nasihat itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, ya, Nabi ketika Hajjatul Wada ya, berbaiat kepada para sahabat, Nabi bersabda, "Bay'atu Rasulullah SAW ala sami wa ta'ah wa nusi li kulli muslim." Ya. Kata Jabir, saya berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengarkan dan taat dan memberikan nasihat. Jadi nasihat itu hukumnya wajib. Kita ketika memberikan nasihat kepada saudara kita itu hukumnya wajib. Mau poela ya, bahwa itu salah, tidak boleh. Karena apa? Kalau ada masalah, ya, kalau ada bencana, kalau kita tidak memberikan nasihat kepada saudara kita, kita juga akan kena.
Oh begitu Ustaz? Ya, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, anukhlaq wa fina salihun? Wahai Nabi, apakah kami juga dibinasakan? Sedangkan di antara kami ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Apakah kami juga dibinasakan? Aisyah tanya kepada Nabi. Nabi mengatakan apa? Naam, idza kathural khabath. Ya, apabila telah merajalela kerusakan. Jadi kalau sudah banyak kerusakan, ya, sudah banyak suatu maksiat, ya, di mana-mana ada maksiat, orang sudah tidak malu-malu lagi, ya, sudah hilang urat malunya. Nah, disitulah yang masalah. Di situ akan segera datang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara lidah itu Ustaz. Gara-gara lidah. Itu lidah cuma dari sisi, kalau dari anggota tubuh hal yang biasa sebenarnya. Kecil, tapi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala hal yang sangat berat. Memang lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata. Soal lidah, rasa tak pernah bohong. Oh, jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Iya, untuk hal itu. Aisyah, romantisnya. Lagu itu. Dengan Nabi. Masalahnya sekarang orang bicara Aisyah, mau masalahnya mau Aisyah dia manja-manjakan. Coba kalau suruh poligami tidak mau. Berarti itu Ustaz 47. Baru satu kan? Oh, baru satu istri. Oh, berarti 47 Ustaz. Artinya orang Pak Ustadz ini baru satu istrinya, tapi rencana tetap satu. Arah bulat dia ada 47 itu. Posisi tadi tim itu Ali Ustadz tim lalau dem satu bentor ya. Di Al-Qur'an kan mulai dari 2, bukan mulai dari 1 toh. Uti batarol Abah. Di lidah. Nah, tadi Aisyah sudah bertanya kepada Rasulullah. Iya. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, lanjut Ustaz. Nah, sekarang yang jadi masalah itu kalau kita anggap itu hal yang biasa. Iya. Ada maksiat kita biasa. Orang cuek, tidak ada sensitivitas. Nah, kategori maksiat ini seperti apa Ustaz? Nah, maksiat itu kan ada bertingkat-tingkat. Ya. Jadi semakin berat maksiatnya, semakin dosanya juga, azabnya juga sangat berat. Jadi tergantung maksiat yang kita lakukan. Misalnya maksiat yang dilakukan oleh lidah. Nah, lidah itu dosa yang paling tinggi. Masalah lidah itu adalah berkaitan dengan, kalau dia sudah berkaitan dengan berbicara masalah agama, tidak disertai dengan ilmu. Ya. Jadi belum asal huwabu. Oh iya betul. Makanya yang dikhawatirkan jangan sampai ada saling bertentangan tentang masalah agama. Patao justru yang kita khawatirkan ini umat akan bingung. Allah sudah memberikan kepada kita solusi. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, apabila kalian berselisih, tolak, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu cara mengembalikan Ustaz. Cara mengembalikan demikian. Ini makhluk Allah Ustaz. Hotel udah di lidah. Ada lidahnya juga. Ada lidahnya. Oh, jadi seperti itu. Nah, Ustaz, kalau apa pentingnya Ustaz menjaga lidah ini lagi di suasana Ramadan seperti ini, Ustaz? Nah, kalau lidah dalam suasana Ramadan seperti ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, lidah itu kita pakai untuk berzikir. Berzikir. Iya, berzikir. Jadi berzikir itu, ya, kata Nabi Muhammad SAW, kalimatani khafifatani fil lisani, ya, sakilatani fil mizan, ya, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang itu ringan di lisan, berat di timbangan nanti, dan dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang kita anggap biasa, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kasih kamar DP rahasia betul Ustaz. Itu. Jadi kadang orang kan ingin mencari kecintaan Allah, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia cinta kepada Allah, tapi Allah tidak cinta kepadanya. Sama dengan orang yang jatuh cinta, IDP cinta mau setengah-setengah. Mau laki-laki yang cinta pada dia, perempuan tidak cinta pada dia. Untuk 50 dan untuknya 50, genap 100% cinta. Berarti mau bagian rugi Ustaz. Bertepuk sebelah tangan kata peti pera.
Ustaz juga bola gue itu uling-uling lo. Pasti mau ubah sama agama uling-uling mau ulang. Ustaz bilang bertepuk sebelah cak. Berarti itu lagu. Jadi hanya bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Seorang penyair Arab mengatakan, laisya sya'nu an tuhibba innama sya'nu an tuhabba. Sesuatu itu bukan engkau mencintai, tapi yang paling penting adalah engkau dicintai. Ya. Seorang penyair Arab juga mengatakan dalam sebuah perkataannya, idza ijtabaka dumu'u fi hududin tabayyana man baka mimman tabaki. Wa kullun yadda'i waslan bilaila wa la tukiru lahu bidzaka. Jika air mata telah meleleh, maka benarlah orang yang menangis dan tidak menangis, ya. Wa kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukiru lahu bidzaka. Setiap orang mengaku mempunyai hubungan dengan si Laila, tapi Laila tidak mengaku mempunyai hubungan dengannya. Setiap orang bisa mengaku saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, tapi Allah dan Rasul tidak cinta kepadanya. Wal iyadzubillah. Laila tadi mana Ustaz? Ya? Laila tadi? Bukan Laila Ambah ya mau itu. Apa boleh Laila jangkung lagu. Laila jangkung. Mesti tembang lo gagal seperti itu lihat. Nah, itu kembali mak itu cuma ringan di lisan tapi berat di timbangan. Nah, itu Ustaz di poin ulama mail. Iya, jadi subhanallahil azim. Ya. Subhanallah wa hamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat itu yang dia ringan di lisan. Iya. Maksudnya mudah untuk diucapkan. Ya. Oh, itu maksudnya. Sakilati fil mizan, tapi berat di timbangan. Berat di timbangan Ustaz. Berat di timbangan. Yang Ustaz. Mau paham mau polo ti. Ini kan timbangan. Itu humaya wa. Pakai humaya. Iya. Dedal. Mau paham mati timbangan Ustaz. Terus jauh itu apa tuh jadi Ustaz? Timbangan to dunia, ya sama timbangan to akhirat. Oh, Jawa itu. Itu mah tuh timbangan he pahamalia unting Ustaz. Timbangan lo alomolo itu. Jadi itu Ustaz ya. Jadi ada dua itu. Jadi itu bisa dilakukan di mana saja buat Ustaz mau zikir lo. Ah, itu kan dia kapan saja. Yang penting jangan di dalam WC. Yang penting jangan di dalam kamar mandi. Dalam perjalanan. Iya, kan biasa kan ada orang kalau dalam kamar mandi jadi artis kamar mandi. Yo, banyak idati yo. Oh, benar. Paling wanu ode asparaga itu sama-sama. Hemoli uti. Oh, hemoli. Mutita eto otolole mito. Olele yama omo hepita. Lagu apa nih kayak tahu kan? Balati ya. Karena dia paling perlu saya itu tuh belum tahu. Kecuali dalam misalnya walaupun dalam keadaan di WC, dalam keadaan yang tidak suci dalam kamar mandi. Nah, karena itu kan tempat yang kotor. Jadi tidak bisa kita membaca zikir, membaca Al-Quran di tempat-tempat seperti itu. Kita pun kalau misalnya masuk dalam WC ataupun kamar mandi, kita berdoa dari luar. Dengan lisan juga kan? Iya, tapi dari luar. Oh, dari luar. Dari luar baru kemudian kita masuk. Maksudnya kita masuk ke WC berdoa dari luar daerah maksudnya. Luar pintu. Hilang nade luar daerah ya. Balik ODP. ODP orang dalam pantauan. Anu debo makusa OTP. Orang tidak pampa dengar. Makanya waktu musim pemantau telatih jangan. Jadi OKB, orang kapal batu. Sampai gara-gara penjelasan Ustaz, tiap nade kamar mandi tuh belat, dia mesti mentul luar negeri. Jangan malu-malu itu mau pulital dua. Jelas mentul di luar ini kan jelas. Oh jadi itu Ustaz mau kasih itu saja ada doa dari luar. Jadi orang bisanya berwudu juga di kamar mandi. Dia berdoa aja dari luar kamar mandi. Kemudian dia masuk ke dalam, baru dia berwudu. Sudah setelah itu dia keluar lagi berdoa lagi setelah wudu gitu. Tapi dipastikan bahwa kamar mandi bersih. Iya anu walu tamu ngilo-ili bawa hema to pata lohe walu bungo ayu. Ayu ngobungo patau. Jawa itu. Itu tidak dalam anjuran ya. Tidak dalam anjuran. Nah, jadi yang kedua apa Ustaz? Misalnya pertama kita berzikir. Yang kedua supaya berat timbangannya. Yang kedua kita membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Quran itu suatu hal yang sangat hal yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita apalagi Al-Quran kalau di bulan Sya'ban itu Syahrul Qurra. Nah, bulan Ramadan itu Syahrul Quran. Jadi bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Al-Quran. Dan bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Nah, jadi beda. Jadi sekarang Syahrul apa namanya? Quran. Sudah Ramadan kan? Jadi kita sudah sudah masuk ke bulan Al-Quran. Jadi perbanyak untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena memang di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Iya.
lisan kita harus baca Al-Quran terus. Supaya berat di timbangan berat tadi. Di timbangan tadi. Bukan timbangan seperti itu. Mampu putu itu. Tidak mampu, dapat kuat so itu. Ustaz, itu lisan kedua. Kenapa mesti Al-Quran? Anu tak biasanya anu olo tato lati-ati belto ikro. Patah mau walaupun baca lihat Ustaz anu misalnya kasih cepat baca ikro, no? Oh, cepat supaya dia bisa baca Quran. Oh, itu disuruh upayakan. Al-Quran dengan hadis Qudsi, kalau dipikir, kalau kita lihat secara kasat mata itu sama-sama. Hadis Qudsi dia perkataan Allah, tapi lewat Nabi. Al-Quran juga perkataan Allah. Tetapi kalau membaca Al-Quran, muta'abbadun bitilawatih, dianggap dia beribadah kalau dia membaca Al-Quran. Kalau hadis Qudsi cuma sekedar kita baca begitu, tapi tidak dianggap ibadah. Itu bedanya. Artinya berarti mempercepat baca Al-Quran. Bukan yang tadi tuh. Ikro. Jangan kalau saya boleh ikro. Percepat dia, ikro. Jauh itu. Bukan begitu. Ikro 1, usahakan sampai Ikro 6 selesai. Sampai sudah bisa baca. Jangan ngadi Ustaz ya. Bilang aja ngerti lo ikro. Wali banget. Berarti kan belum patah. Biasa orang bilang, oh sekolah jam cetam baca. Jangan sampai. Alemah. Ikro. Kasih Ustaz Robi bilang kasih cepat. Ikro. Oh ternyata dari 1 Ikro 1 sampai 6 selesai. Dia harus selesai dan usahakan bukan cuma sekedar bagas kemudian bawa foto-foto bongo. Mesti paham. Memang harus betul-betul lancar, paham betul maksudnya apa kemana begitu. Supaya di bulan Ramadan sudah siap. Nah, ini kan kita masuk bulan Ramadan, usahakan sudah memang benar-benar kita menyelesaikan Al-Quran sampai selesai. Itu lidah yang memberatkan lidah yang kedua dari hal kebaikan, membaca Al-Quran. Masih ada. Yang berikutnya adalah ini sebaliknya. Menahan lisan. Artinya kita diam. Berarti jawab. Bukan juga bubu. Bukan juga bubu. Kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Daripada matanggulah umuleto kan mendingan mau mite to tahu, kalau iyawa to tahu. Lebih baik jadi pilihan. Mau berkata yang baik atau diam? Benar Ustaz itu Ustaz. Diam dalam lisan, tapi hati boleh mulut ya tahu. Boleh bos sama jadi tidak boleh. Ada itu. Jadi diam dalam arti menjaga semua ya. Iya. Berarti mau tuluh hemota saja Ustaz daripada mau Carlota. Jangan juga begitu. Biasanya orang berpuasa, dia puasanya terus tidur sampai sore. Dema asari Dewi itu dia mau baik. Kalau misalnya tio tuluh jiki-jiki Ustaz kan lisan juga. Jiki-jiki walau jiki-jiki walau Kata duto matawati ngomong tuluh lawa itu. Memang pelamila itu tio. Pada tegaran tor barang. Berarti sebaiknya cara menjaga lisan di bulan Ramadan itu supaya lisan kita bertimbangan ke positif, ke pahala dalam arti sambil berucap dan ucapan kita dengan ucapan-ucapan yang ada Al-Quran. Iya. Lewat Al-Quran ataupun kita minimal kita diam, kalau bukan diam baca Quran. Kalau bukan diam kita berkata dengan hal-hal yang baik. Kalau bukan diam kita nahi munkar, melarang orang. Jangan sampai orang berbuat maksiat, jangan sampai orang minum khamar. Biasanya juga kan biasanya pagi orang tidak judi. Malam ini biasa kan bermain domino. Tunggu sahur dia bermain domino. Patamat diulawa. Ulah ngokil. Tapi kan bermain Ustaz tidak bermain dengan lisan kan domino. Apa? Bukan masalah tidak bermain lisan. Masalahnya ini berlalu bulan Ramadan, mau kasih habis dengan bermain domino ini. Walaupun itu tegopu. Baru karena tidak dapat waktu 7, padiri tenteng pantal lagi. Ya ini masalah kan. Menyiksa diri berarti. Baru menyiksa diri patalo ya mali-mali lisan itu dia kalau bukan ini kita punya ada lisan pun. Mendingan lisan itu dimanfaatkan. Baru kemudian ada kadang orang menunggu sahurnya, dia siap bergadang hanya bermain domino. Harusnya dia kalau siap mau bergadang begitu baca Al-Quran, sholat tahajud. Nabi pun tidur. Ana usolli wa ana arkut.
suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW ada 3 orang yang datang kepada Nabi. 3 orang ini seperti pendekar. Ada yang satu dia berpuasa terus-menerus dan tidak mau berbuka. Pendekar yang pertama ini. Pendekar yang kedua ada yang sholat terus-menerus dan tidak mau tidur. Ya. Pendekar yang ketiga dia tidak mau menikah. Memang pendekar. Biar ngojam menikah Ustaz. Jam popo damai betul di pemnikah itu oleh Ustaz tahu juga ya. Pendekar pertama dia berpuasa tidak mau berbuka. Oh, itu menghadap ke saya. Iya. Pendekar kedua, dia sholat terus menerus. Menghadap ke saya. Pendekar ketiga itu yang dia tidak mau menikah. Anu jamaah butuh kita maaf yang malaki. Jadi ketika hal itu ditanyakan kepada Nabi, bagaimana dengan amalan 3 pendekar ini? Nabi katakan apa? Antum kultum kata wa kadza. Kalian berkata begini dan begitu. Ana usolli wa ana arkut. Saya sholat dan saya pun tidur. Ana asumu wa ana uftir. Saya berpuasa dan saya pun berbuka. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya pun menikah. Wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Jadi kalau yang masih jomblowers, Ustaz ya sudah. Jabo tipe buhet sama dia latih Ustaz. Biasa lihat Ustaz menjelaskan pakai kanan, buat tipe 5 pakai kiri. Kan bicara soal jomblo ini kan. Siapa yang jomblo di sini? Wah, dia bukan jomblo. Ini kan coba lihat. Orang kan biasa sekarang menyanyi Aisyah. Nabi nikah dengan Aisyah bulan Syawal. Sebelum setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Jadi kalau sekarang Ramadan, sudah mau pikir Jo. Yang masih jomblo cepat Jo. Syawal. Aku mau udah betiko deh. Iya kan? Orang sekarang menyanyi Aisyah. Mau nikah bulan Syawal, bako. Bagaimana ini? Ustaz, sudah sampai bagaimana saya lisan ini Ustaz menasihati dia, Ustaz cepatlah menikah. Nah ini kan, ini tanda-tanda burung datang berarti ada jodoh ini. Ya, burung itu akan bersama dengan yang sejenis kecuali burung wapiti. Burung empotnya damu ke hidup. Kalau burung yang tidak mau dengar sampai tengah burung mau tambutio Ustaz. Dia mau tambutio. Itu Ustaz. Lanjut lagi Ustaz, ada apa untuk buti lisan buti, menjaga lisan buti Ustaz? Jadi menjaga lisan tadi dengan memperbanyak bacaan Quran. Bacaan Al-Quran atau diam. Jadi kalau misalnya kalau menjaga lisan itu berbicara dengan hal-hal yang seperlunya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man kana min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Jadi termasuk orang yang mau domino itu. Hal yang sia-sia. Iya, termasuk yang sia-sia. Sia-sia. Jadi sia-sia. Bukan masalah kalau masuk Ramadan. Jadi kalau misalnya insya Allah di Gorontalo tidak ada begitu. Orang fokus beribadah, fokus. Jangan, tidak usah lagi bermain domino lah. Latihan itu Ustaz. Itu bulan Ramadan. Kebetulan tipe itu latihan kan. Patah tiang itu domino latihan. Nah, namanya tasia. Jatuh tasia, tapi itu patut jadi Ustaz. Sia-sia. Ya, itu sia-sia itu artinya sesuatu yang tidak punya manfaat. Jadi tidak ada guna ini. Jabut tasia. Satu bulan yang penuh berkah hanya kita biarkan. Berlalu begitu saja, tidak punya manfaat kepada kita. Oleh sebab itu seorang penyair Arab mengatakan, orang ahli hikmah mengatakan bahwasanya kasratul imsas tumitul ihsas. Jangan sampai kita masuk dalam kaidah ini. Banyaknya berjumpa akan hilang sensitivitas. Maksudnya apa? Ramadan selalu berjumpa dengan kita. Amalan kita biasa-biasa saja. Berarti sudah hilang sensitivitasnya. Harusnya semakin bulan Ramadan berjumpa dengan kita, semakin berkualitas amalan, jangan menurun. Jangan menurun. Harus ada peningkatan. Ada peningkatan. Apalagi yang masih jomblo begini harus ada peningkatan. Ada peningkatan. Dia peningkatannya karena Ramadan sekarang. Apalagi sejak menyanyi Aisyah ini. Mau ikut itu bagaimana ti Aisyah itu? Dia nikah bulan apa? Bulan Syawal. Ya nikah bulan Syawal. Tonton kau abu Mas Satya Ustaz. Mana latih sekarang? Dia mah dong lo kesempatan. Kan artinya harus kasih mata. Apalagi kalau masa corona begini kan. Jadi tidak terlalu berat.
beberapa orang kan yang mau hadir. Selesai. Iya toh? Iya, beberapa orang. Tidak ada perasaan lo keluarga am jalan undang rian berarti lo nikah. Iya, corona. Ada penegasan. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh mengundang banyak. Bilang sana, oh iya ada corona, soalnya Tiko Rian ada menikah. Patao, kapan dia mau 50 juta, 100 juta? 1 juta mau ada. 1 juta? Ikan mengurusi botulado. Botulado. Tapi bukan itu maknanya. Iya. Artinya karena dalam situasi seperti yang sekarang ini kan kita banyak yang kita jaga. Nah, termasuk lisan itu Ustadz. Dengan adanya lisan, kalau tidak misalnya menginformasikan yang tidak jelas informasi, maka juga berpengaruh terhadap betul, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Lihat, yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman, kata Abdullah bin Abbas, kalau Allah memanggil orang-orang yang beriman, siap telinga baik-baik. Akan datang perintah atau akan datang larangan. Itu kata Abdullah bin Abbas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu orang yang fasik yang memberikan berita, hendaklah kamu tabayyun. Tabayyun itu artinya apa? Klarifikasi. Oh ya. Kepastian informasi. Kepastian informasi, kevalidan data. Kevalidan data. Nah, jangan sampai kila wakol, ya. Oh, boleh lo tahu adi, boleh. Kila maksudnya lokal mai. Enggak itu. Kila wakol itu orang pe tanggapan. Orang pe kata-kata, hobar burung, kabar burung. Bukan burung yang mau putih ya. Burung mau hitomo. Harap jadi kila lo video call mai. Dila, anu video call tahu. Kila wakol lah. Oh, tak kila dia data. Jadi tabayun, klarifikasi. itu kan manfaat jaga lidah. Lidah mengklarifikasi. Klarifikasi. Ya, tujuannya apa kita tabayun? Sambungan ayatnya, ya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai karena kita salah mengambil kesimpulan, fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, kamu akan menjadi orang yang menyesal. Naam. Oi. Paling enggak bahasa Arab ya. Pernah ambil lihat bahasa Arab. Seperti itu. Jadi akan menyesal. Wih, tak salah kita kalau begitu. Padahal sudah kasih informasi. Ya, sudah kasih informasi. Tapi tidak dalam tabayun tadi. Akhirnya kita menebarkan berita yang dusta. Hati-hati. Ya, memberikan berita yang dusta. Jadi dosa jariah Allah, Ustaz ya. Dosa jariah. Kalau orang mau bicara lagi, dosa jariah. Membutakan. Patah motel duhil tangota lagi. Dia dengan lisannya lagi. Selesai. Itulah jagalah lidah itu sebenarnya. Jagalah lidah, kalau ingin ada yang diucapkan misalnya dengan lidah, maka tabayun dulu, pikir dulu baik-baik, cari dulu kevalidan data baru kita bicara. Ya, itu yang ketiga, menjaga lidah dari informasi-informasi yang harus kita sampaikan. Jadi kalau apalagi kalau itu berkaitan dengan biasa sekarang kan banyak hoax di mana-mana, itu butuh kevalidan data. Ya, kevalidan data. Harus diteliti dulu, harus diukur dulu informasinya. Jadi harus jelas informasi resminya dulu. Sumber resminya. Kalau sekarang kan berita biasa kesana kemari. Nah, dengan buyarnya berita itu, itu yang harus kita cari baik-baik kevalidan data supaya kita tidak menyesal nanti. Daripada boleh kita misalnya jadi memberikan informasi yang tidak valid, mendingan bawa baca saja, diamkan saja. Kan itu, diamkan lidah kita. Ya kan itu kan berdasarkan dari lidah, karena kita ada HP, lidah itu menggerakkan hati, malah turun ke tangan. Kalau zaman dahulu, cuma lidah yang kita akan dihisap. Sekarang sudah tambah dengan jempol. Di situ. Itu mau hebat itu sudah tambah dengan jempol betul. Tanganmu harimau. Mendingan menjaga lisan atau lidah jangan sampai terjerumus, jempol taruh di lidah. Ayo kan? Mau luanti itu. Artinya kan menjaga. Itu hanya ibarat saja. Halalnya dia mau luang data kan? Oh, itu patut dilabadikan kan? Oleh mayan jamu hidoi poling ngepema. Jempol itu mau tutup lidah gitu. Kan? Jadi begitu Ustadz. Yang menjaga lidah itu dengan begitu. Menjaga lidah pertama, isi lisannya dengan misalnya berzikir, baca Quran. Jadi itu lidahnya bergerak. Yang berikutnya mengucapkan hal-hal yang baik. Kemudian kalau misalnya kasih informasi sudah valid. Yang sudah selesai tabayun. Tabayun sudah diklarifikasi, sudah dicari tahu kevalidan datanya. Kalau begitu saya tinggal melengkapi satu lidah lagi.
Apa itu? Lidah buaya. Apa ngalingon Itu sudah valid informasinya, lidah buaya untuk kebersihan. Oh, benar untuk menangkal corona Oh ya kan? Kan itu penting lidah itu. Tinggal di Korea yang mau nikah. Dia boleh itu ahli ngamai Ustaz. Ayo, makasih banyak nih Ustaz. Iya, insyaallah poli deh modung kayak poli. Modung kayak poli ulangi. Insyaallah. Sesuai informasi. Iya. Ustaz, ini dari sini dia poli ada mutabayun. Apa namanya Ustaz? Perjalanan dinas. Perjalanan ke tempat yang lain. Oh, ada. Menyampaikan hal-hal yang baik, memperbanyak kebaikan-kebaikan melalui lidah itu. Ini begini jalan di dakwah audio betih yang ini di Parobi yang bilang bukan di Parobi jangan sampai poli yang begini. So jelaskan. Soalnya lo pernah masalah Parobi atau koperasi. Jadi berjenggot juga. Jenggot ini kan ada dua. Ada jenggot tauhid, ada jenggot tauge. Tauge itu beratuan lo saya campur. Tapi insya Allah semuanya menjadi punya hikmah yang baik. Iya, insya Allah betul. Wow, mari kita jaga lidah. Karena lidah kita, dengan lidah kita akan baik, dan dengan lidah punya kita akan terjerumuskan hal yang baik. Memang Ustadz Robi tinggal setelah penyampaian oleh Ustadz boleh alhamdulillah timbolanga gagap poli itu abadi. Oke, terima kasih. Ya, doa Allah Ustadz itu malah nama Ibu Tito tambah tiba-tiba. Tapi Ustadz jangan lupa sering ke sini. Insyaallah. Iya. Saya biar dari Bualemo kamari. Iya. Ya, tetap akan singgah ke sini. Nah, kan mau untuk Bualemo sudah rumah Ugas patapul di Kota Pol. Insyaallah. Damai pada lamai upo suhur atau upo buka Ustaz. Insyaallah. Di Pak Ustaz boleh model ilah lo telatnya malu. Berarti mau abu alal malu. Maksudnya jauh aja masalah apa malu ilah. Maksudnya lah butuh malu himati Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya. Itu Rian. Ternyata dia boga itu saat itu informasi sebenarnya tawa aja ada tio. Oh ternyata dia malah nak main kok tio ame. Gagal lumba-lumba tak gagal. Oh nu eta itu orang yang berilmu pengetahuan. Anu model itu dulu kan hampir tidak ada pengetahuan. Depo muta-muta jaga David, jagalah hati. Jagalah hati, jagalah. Ngomong nak Muhammad kalau pe. Tok ton poli kuncili ya. Boleh lemah haling Allah aja bame uti. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan.